Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, peserta pelatihan pengembangan literasi dan numerasi melalui P5 yang berbahagia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai penguatan numerasi dalam P5 ataupun literasi matematis. Dalam hal ini, dalam kegiatan P5 itu mencakup berbagai kegiatan-kegiatan yang berada di luar kegiatan intrakurikuler ataupun kegiatan yang terkait dengan mata pelajaran. Sehingganya dalam kegiatan ini cukup luas cakupannya dan kita dapat memanfaatkan momen tersebut dalam kegiatan P5 ini untuk juga meningkatkan numerasi dari para peserta didik. Mengapa? Karena nantinya kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pentingnya numerasi ini dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, dalam aplikasi pemahaman tentang matematika, maka tuntutan kemampuan siswa dalam matematik itu tidak sekedar memiliki kemampuan berhitung, tetapi kemampuan bernalar logis dan kritis dalam pemecahan masalah. Nah, sehingganya dalam kehidupan sehari-hari kita akan menghadapi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul seperti itu ya. Dan itu membutuhkan pemecahan masalah yang logis, pemecahan masalah yang tepat, serta memang tidak bertele-tele dan praktis. Jadi bukan hanya pemecahan masalah yang masalah rutin saja seperti penjumlahan, pengurangan, seperti itu ya, pembagian, perkalian dan sebagainya. Tetapi permasalahan yang dihadapi sehari-hari yang sangat kompleks sekali dan membutuhkan penalaran yang kritis serta kemampuan untuk bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dalam pemecahan masalah tersebut. Jadi lebih kepada bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang memiliki solusi atas permasalahan. Sehingganya apa? Orang-orang dengan kemampuan berpikir kritis yang mumpuni, lalu memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, itu mampu ataupun bisa menjadi solutif bagi teman-teman yang lainnya, bisa menjadi tempat berbagi di mana orang mempertanyakan bagaimana pemecahan yang praktis dan sebagainya. Ini sangat penting untuk dimiliki oleh para peserta didik yang nantinya akan mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pengetahuan anak itu makin berkembang seiring dengan pertambahan usianya. Kebutuhan tentang pengetahuan juga semakin berkembang. Kalau awalnya mungkin anak hanya mengenal hal-hal yang sederhana, maka lama-kelamaan pemahamannya akan semakin kompleks gitu ya. Anak akan belajar mengenai ukuran besar dan kecil secara teori ataupun secara praktek gitu ya. Lalu bagaimana pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Akan mengenal tentang ketinggian, bobot, berat dan ringan, kecepatan gitu ya, jarak dekat dan jauh, urutan dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal terkait matematis yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa yang kita sampaikan di sini terkait dengan ukuran, urutan, kecepatan dan sebagainya, maka ini sejatinya adalah permasalahan sehari-hari yang hadir dan bisa dihadirkan dalam konteks pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga apa? Mereka memahami bahwasanya ini adalah permasalahan matematis yang diselesaikan dengan cara-cara menggunakan beragam cara. Itu untuk memompa kemampuan numerasi dari para peserta didik. Bagaimana mereka melek data gitu ya, melek angka, paham grafik-grafik dan sebagainya. Itu perlu pembiasaan, pembelajaran dan juga perlu implementasi bersama-sama. Stacey dan Turner
mengartikan literasi dalam konteks matematika adalah pemikiran pemecahan masalah sehari-hari yang mencakup pemecahan masalah, mengkomunikasikan, menalar secara logis, dan menjelaskannya. Tidak berbeda halnya dengan literasi secara umum ya. Literasi matematis ini juga sangat penting untuk mampu menumbuhkan daya nalar dari peserta didik. Sehingga ketika mereka melihat sebuah data atau informasi yang diterima, mereka mampu segera mengakses dan menyatakan bahwasanya informasi ini benar. Misalnya seperti itu. Informasi ini salah gitu ya. Informasi ini terlihat mungkin informasi yang tidak seperti yang sesungguhnya, dan banyak hal lainnya yang mampu dianalisis dari nalar yang mereka miliki. Sehingga apa? Memang mereka akan memahami informasi yang masuk ataupun yang ia terima itu dengan pemahaman yang utuh dan pemahaman yang mendalam, karena memang ini bagian dari pemikiran masalah yang terkait dengan pemecahan masalah, mengkomunikasikan dan mampu menjelaskan apa-apa yang dipahaminya secara praktis gitu ya. Mampu menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas seperti itu. Karena berdasarkan basis-basis dan data-data yang kuat. Bapak dan Ibu, di sini kita akan melihat apa yang membedakan antara kemampuan matematis dan numerasi ataupun literasi matematis. Dalam cakupan materi, pada matematika itu mencakup studi yang lebih luas, konsep, teori, dan struktur matematika. Cakupannya lebih luas. Namun, pada numerasi itu lebih fokus pada aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan praktis. Sehingga nanti dalam kegiatan-kegiatan P5, maka bukan berarti kita mengajarkan rumus-rumus matematika gitu ya. Formula-formula matematika terkait konsep dan sebagainya. Bukan pada hal yang seperti itu. Tetapi lebih kepada bagaimana menyelesaikan permasalahan itu yang muncul itu secara matematis, dan menyadari bahwasanya ini loh kemampuan matematika yang saya miliki dapat saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Sehingga apa? Kemampuan matematika anak itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam tujuannya, matematika itu bertujuan untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip dasar matematika sebagai disiplin ilmu. Tetapi tujuan utama numerasi itu untuk mempersiapkan individu agar mampu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya permasalahan matematika yang terkait panjang gitu ya, terkait dengan perbandingan, terkait dengan aplikasi penjumlahan dalam hal mata uang, belum lagi hal-hal lain yang memang langsung digunakan, langsung dipraktekkan dalam suasana nyata, kehidupan nyata, sehingga anak benar-benar merasakan manfaat dari kemampuan matematika tadi. Sehingga anak-anak langsung praktek, dan ini bermanfaat juga untuk menjadikan mereka lebih logis dalam berpikir, dalam menyampaikan pendapat, dan juga yang terpenting adalah mereka juga mampu memahami bahwasanya matematika itu tidak sesulit yang dikira, karena memang mampu dijabarkan dalam sebuah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu manfaat dari bagaimana memahamkan numerasi kepada para peserta didik. Dalam pendekatan, matematika mengajarkan konsep-konsep matematik secara lebih abstrak dan teoretis. Sedangkan numerasi dalam pendekatannya itu menekankan penggunaan matematika dalam konsep nyata, seperti yang saya sampaikan tadi ya, keuangan, pengukuran, prediksi, estimasi. Ini akan permasalahan sehari-hari ya, yang bisa kita perluas lagi dalam sebuah kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam proyek P5 nantinya. Mungkin dalam mereka mengobservasi, dalam mereka membuat laporan dan juga menyampaikan laporannya. Sehingga nanti akan terlihat logis tidaknya laporan yang dibuat oleh mereka. Itu dapat dilihat dari aspek numerasinya.
Dalam kompleksitasnya, matematik itu dapat mencakup konsep-konsep yang lebih kompleks dan abstrak ya, kalkulus, teori bilangan, dan konsep-konsep yang lainnya. Sedangkan kembali kalau numerasi itu lebih praktis dan terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Bahkan bisa diselesaikan tanpa harus menggunakan rumus, misalnya seperti itu ya. Itu dapat diselesaikan. Dapat dituntaskan tanpa menggunakan formula yang rumit atau sesuatu yang harus dihafal. Nah, itu. Jadi itu untuk kemampuan numerasinya. Dalam proyek profil, nantinya kita dapat memanfaatkan data-data dan angka dalam kegiatan-kegiatannya. Dalam beberapa tema tentunya ya, terkait dengan kebutuhan penggunaan data dan angka ini. Siswa diajak untuk menganalisis, menafsirkan, dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berbahasa secara praktis, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Melalui aktivitas seperti membaca grafik, nah ini, mereka akan berpikir kritis ya, membaca sebuah grafik yang tidak ada narasi bahasanya ya, dari menyimak saja sudah bisa membaca, ya. Membuat laporan berbasis data atau mendiskusikan data-data statistik. Sehingga apa? Siswa dapat lebih memahami relevansi bahasa dan angka, relevansi data-data itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang lebih nyata. Dari melihat sebuah grafik, mereka bisa mengkomunikasikan dengan bahasanya sendiri terkait grafik yang telah ia peroleh. Ini adalah kemampuan dari numerasi dari peserta didik yang tersambung pula dengan kemampuan literasi ya, sehingga apa? Dia menjadi seorang yang literat dan numerat gitu ya. Melihat data itu tidak abai saja, tetapi memikirkan data yang ada ini. Oh, begitu ternyata perbandingannya. Oh, pada tahun sekian terdapat perbedaan yang mencolok dengan tahun-tahun yang lainnya. Mengapa? Apa penyebabnya? Dan sebagainya. Banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang ingin pula dituntaskan ataupun dipahami oleh anak tersebut. Kita lihat beberapa kegiatan-kegiatan yang berbasis numerasi ya, aksi-aksi dalam P5. Misalnya misalnya ini contoh ya Bapak dan Ibu, sampah bukan musuh gitu ya. Nah, tentu kita bisa menggali dengan pertanyaan pemantik. Apabila ada 200 siswa di sekolah dan setiap siswa membeli satu makanan dalam plastik, berapa sampah yang terkumpul dalam seminggu? Berapa sampah yang terkumpul dalam sebulan gitu ya. Apa yang terjadi jika sampah-sampah tersebut dibiarkan, dan apa dampak-dampak yang ada? Ini kan akan menyatu nantinya. Kemampuan-kemampuan numerasi, kemampuan-kemampuan literasi, dan pemahaman siswa itu akan terpancing atau terpacu di sana gitu ya. Sehingga nantinya semisal akan membuat kegiatannya membuat semacam ekobrik misalnya, maka dibutuhkan estimasinya berapa botol untuk menampung sampah-sampah ini. Lalu setiap sampah ini berapa plastik kira-kira untuk membuat botol itu penuh dengan sampah-sampah yang telah disusun sedemikian rupa menjadi dimasukkan dalam botol-botol. Sehingganya perkiraannya berapa sampah yang ada yang membutuhkan berapa botol dari sampah-sampah yang tersedia ini, dan seterusnya. Lalu misalnya botolnya tersebut ditimbang dengan timbangan yang sama. Nah, ini kan membutuhkan kemampuan numerasi ya. Numerasi dasar, bagaimana menghitung, menimbang, dan sebagainya. Selanjutnya menjadi ahli statistik. Bagaimana mengetahui data siswa secara akurat dan bisa disampaikan dengan menarik dengan melihat ataupun mengobservasi data-data yang ada di tempat tertentu, misalnya di kantor atau di ruang kelas gitu ya. Terdapat data-data statistik yang disajikan dalam grafik-grafik, diagram, dan sebagainya, itu mampu dibaca dan anak menjadi agen statistik misalnya seperti itu. Mereka nanti melaporkan hasil-hasilnya dengan bahasa mereka sendiri dalam sebuah proyek yang bisa disajikan oleh siswa tersebut. Lalu misalnya sukses menjadi wirausahawan terkait dengan pasar, ini yang sangat familiar ya. Kegiatan-kegiatan
yang menggunakan membutuhkan numerasi yang mumpuni seperti itu. Bagaimana mereka menjual barang, berapa harga, lalu berapa keuntungannya, berapa modal yang ia pakai ketika ia menjual makanan-makanan. Ketika misalnya makanan itu ya dibuat bersama-sama, modalnya berapa, dijual berapa, keuntungannya berapa, lalu bagaimana agar jajanan ini menjadi laku. Itu semua adalah kemampuan-kemampuan numerasi yang ya harus efektif dan efisien gitu ya. Memang dibutuhkan kemampuan untuk mencerna dengan baik data-data dan angka-angka yang dibutuhkan, sehingga apa yang mereka kerjakan nanti itu tidak menjadi sesuatu yang merugikan bagi anak-anak tersebut.